Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika mau bawain acara yaitu Ketemu Penulis, di mana Bernika ketemu sama penulis untuk bertukar cerita, mencari pengalaman, motivasi, serta inspirasi untuk teman-teman Gopedia semua nih, sahabat-sahabat Gopedia, gimana sih menjadi penulis sukses dan menjadi penulis hebat. Lanjut aja kita simak videonya ya teman-teman, supaya teman-teman tahu bagaimana menjadi penulis yang baik. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. Selamat pagi teman-teman Gopedia. Selamat pagi, waalaikumsalam. Sekarang kita udah bersama dengan Uti Nini Sirtuvi Rahayu. Benar begitu nama panjangnya, Uti? Betul. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Uti? Bersyukur kepada Tuhan. Saya diberi kesehatan di usia yang sudah 65. Wow, 65. masih sangat segar ya Uti, awet muda. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pasti penulis-penulis masa muda sangat terinspirasi nih dengan Uti. Kayaknya penulis-penulis muda yang nonton video ini akan termotivasi dan terinspirasi dengan Uti ini, dan semakin penasaran nih Uti sama videonya. Amin. Sebelum kita mulai, gimana Uti memperkenalkan diri dulu nih, dengan nama atau alamat rumahnya. Uti bisa diperkenalkan oleh sahabat-sahabat Gopedia? Oke, boleh. Nama saya terlalu panjang, Nini Sirtuvi Rahayu. Karena itu saya perpendek di nickname menjadi Ni Ayu. Iya. Karena itu 7 buku, bersyukur loh 7 buku semuanya diterbitkan oleh Gopedia dan cepat lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Bayangkan saya sebelum mengajar pukul 10 masih di laptop, kirim lewat email. Di sekolah jam 2 sudah jadi. Cantik Alhamdulillah. lagi. Banget. Sangat cepat ya Uti prosesnya. Betul, cepat dan indah. 7 itu cantik-cantik. Covernya cantik-cantik, pinter banget milihnya. Alhamdulillah Uti. Lalu Uti Lalu Uti kesibukannya apa nih sehari-hari? Saya kalau pagi menganggur. Ada les privat online. Orang asing dari Papua, dari mana-mana tetapi online. Kalau pagi. Kalau jam 2 sampai jam 6 saya masih mengajar di Ganesha Operation. Ya, di GO. Iya, di GO Ganesha Operation ya Uti. Iya, itu sehingga di hari-hari luang saya bisa menulis. Baru saja selesai mandi berhanduk kok punya ide. Apa ya, di persimpangan jalan langsung jadi deh di laptop jadi puisi begitu. Alhamdulillah. Nanti saya tunjukkan. Jadi pokoknya saya kalau punya ide tidak bisa ditunda, kapanpun harusnya. Kalau dulu saya tulis, saya punya ide apa, ingin nulis apa, ditulis tangan dulu. Misalnya ketika saya nyetir kendaraan ya, di lampu merah. Terus saya itu begini, saya kalau di sebelah kanan, berbaris banyak mobilnya. Saya di sebelah kiri. Nah, terus nanti begitu hijau langsung plus begitu. Nah, itu. Uti ini di usia 60 atau 65 tadi Uti, mohon maaf. 65. Ya, saya lahir 57, tahun 57. Di usia 65 masih segar, masih aktif ya Uti, dengan kegiatan banyak tadi, katanya pagi privat pagi,
dan siang mengajar di salah satu tempat les, Ganesha Operation. Dan masih sempet untuk nulis ya Uti. Iya. Dan masih banyak inspirasi-inspirasi yang belum Uti tulis. Betul. Iya, pasti anak-anak muda ini sangat terinspirasi dengan Uti. Lalu, betul. Bagaimana? Ya, lalu bagaimana nih Uti untuk privat paginya itu bahasa asing atau bagaimana? Boleh diceritain Uti? Bahasa Indonesia, mereka orang asing yang ingin mengambil kuliah S2, tetapi bahasa Indonesianya kan masih kepontal-pontal ya, masih tertatih-tatih, sehingga les privatnya bahasa Indonesia. Begitu. Wow. Uti ini sangat menginspirasi sekali, sangat luar biasa ya. Iya. Lalu untuk lesnya, mata pelajaran apa Uti? Kalau kami boleh tahu. Bahasa Indonesia. Berarti Uti ini khusus dengan bahasa Indonesia, sastra bahasa Indonesia. Iya. Kadang-kadang bahasa Jawa untuk anak-anak SD, yang anak SD di sekolah Chinese ya. Seperti Santa Maria, itu kan yang Cina kan tidak bisa. Bahasa Jawa, aksara Jawa, itu saya pernah ngeles. Ono coroko. Nah, itu loh. Nah, itu jadi nulis itu pokoknya waktu saya itu saya pakai untuk, mohon maaf, mencari duit. Pokoknya tidak ada, katanya waktu adalah uang. Iya. Waktu adalah pedang atau waktu adalah uang, ya kan? Iya. Time is money toh katanya. Jadi saya mengatakan pada diri saya sendiri, tidak boleh menganggur. Ingat, tidak boleh menganggur. Apapun yang bisa saya lakukan harus saya lakukan. Membuat TTS untuk di koran, membuat tips nampan, misalnya bagaimana menghilangkan panu, tahu ya panu? Iya. Nah, ya itu pernah saya tulis, saya kirim di Liberty, ada majalah Liberty. Ketika menganggur, cerita dengan anak-anak. Oh ya, anak saya 3. Iya. Anak saya 3, cowok semua. Oka, Iko, Oki, aku, semuanya oke. Lucu sekali Uti ini ya. Nah, Oka S2, S3 Amerika. Wow, lalu? S2-nya North Carolina, S3-nya California. Kalau Iko S1 tetapi dia dinas di Filipina. Lalu? Untung masa pandemi ada di Indonesia, jadi nggak ke sana. Yang ketiga itu Oki S2 Ohio, S3 Texas. Sekarang masih di Texas. Wow, sangat luar biasa. Pasti keluar biasaan anaknya Uti, kecerdasan anaknya Uti pasti diturunin nih dari Utinya, dari ibundanya. Kata orang sih begitu ya, gennya itu begitu. Makanya nanti kalau cari istri yang pinter. Iya bener. Untuk para penulis di luar sana, untuk mencari pasangan yang pinter ya Uti ya, supaya melahirkan anak-anak yang pintar, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Iya. Sangat Tapi pola asuhnya juga sejak kecil anak-anak itu sudah saya ajak membaca, saya ajari membaca menulis sendiri, saya bawa ke perpustakaan menjadi anggota terkecil begitu. Setiap bulan saya menyediakan uang untuk beli rombengan, buku rombengan, buku anak. Buku, hopla, saya juga penulis di hopla, kuncung, apa yang untuk anak-anak, 5 sekawan, komik-komik begitu, mereka masing-masing memilih sendiri. Itu sudah koleksi sejak mereka kecil. Makanya mereka bisa S1-nya semuanya cum laude. Gitu. Alhamdulillah. Karena sudah terbiasa diajarkan dari kecil ya, Uti ya, benar. Membaca itu sangat penting. Juga berbicara. Ada fotonya, nanti saya kirim deh fotonya, ada di HP-nya dipakai. Iya, boleh nanti dikirimkan saja. Iya, ketika anak-anak masih kecil saya ajari membaca menulis. Jadi harus cerita sendiri.
mereka kalau tidak punya tokoh itu katanya bantal dan guling begitu. Jadi bantal guling Wow, bertengkar gitu. Nah, sangat-sangat jadi luar biasa. Jadi, menanamkan gemar membaca itu sejak anak-anak masih usia dini. iya Masa benar. keemasan itu sebelum pubertas. Kalau sudah pubertas, sudah penyebelahan otak, sudah sulit. Nah, makanya saya 3-4 tahun saya ajari baca tulis sendiri dengan cara saya sendiri. Sehingga ketika TK mereka sudah bisa baca sendiri. Nah, kelas 1 sudah jalan sendiri. Sudah Gurunya sangat. gurunya tidak berpartisipasi, sudah anaknya sudah pinter gitu. Pasti gurunya heran nih, kenapa nih anak Iya, sudah betul. pinter banget. Betul. Waktu Oka dulu TK itu dibawa ke rumah sakit karena ditabrak temannya itu harus dijahit gitu. Suster kepala kan di TK Katolik. Oka itu membaca dokter gitu. Loh, apa Kak? Baca. Baca apa Kak? Itu. Yang gede. Kamu sudah bisa baca? Sudah. Baca apa? Koran. Nah, dibelikan koran ternyata bisa baca. Nah, kalau seperti itu nanti kita zaman dulu ada berpacu dalam prestasi. Iya, Aslinya berpacu dalam melodi. melodi. Nah, itu saya tulis di artikel saya di bukunya Indurasmi Winatra. Nah, itu kumpulan artikel saya bagaimana ketika saya mengajari anak-anak juga. Masih ada lagi sebenarnya, nanti saya kirim ya untuk dibukukan. Iya, sangat luar biasa. Gitu. Jadi pokoknya kalau punya anak besok-besok Mbak, Iya, tolong sejak kecil itu dibudayakan gemar membaca. Nah, harus difasilitasi. Sehingga anak-anak sekarang, anakku luar biasa. Sekarang anakku yang pertama kalau nulis artikel itu yang membaca hanya staf ekonomi kan bekerja di Bank Indonesia. wow, Gitu. luar biasa. Yang dokter juga begitu. Kalau nulis artikel, mendunia. Kalau saya kan masih lokal. Iya. Dan anak saya mendunia. Itu. Alhamdulillah. Bahasa Inggris juga harus diajari sejak kecil, Mbak. Saya Iya. dulu waktu anak-anak kecil itu, saya beri kosakata enable gitu ya. Car gitu. Walaupun saya tidak bisa. Ya. Pokoknya belajar yang bisa saja. Sehingga anak-anak juga mencintai bahasa Inggris dan terpikat untuk bisa menggunakan bahasa Inggris. Sehingga mereka semuanya sekarang bisa berbahasa Inggris. Begitu. Iya, apalagi bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang paling utama digunakan untuk kemana saja ya, Uti ya. Jadi sangat penting. Semua buku referensi itu berbahasa Inggris. Iya. Ya kan? Kalau nanti ke S2, harus pintar bahasa Inggris. Kalau tidak bisa, saya dulu jasa penerjemahan. Tetapi setelah diterjemahkan nggak cocok. Ya, jadi kita harus menerjemahkan sendiri. Itu. Iya, benar sekali. Jadi Uti ini tolong. Iya. Jadi tolong, dia bisa dilanjutkan Uti. Penguasaan bahasa Indonesia nomor 1, penguasaan bahasa Inggris juga perdalam begitu. Iya, betul sekali. Tadi Uti bilang kalau mendidik anak dengan cara sendiri. Jadi sebelum masuk SD, anak itu udah pintar begitu Uti. Nah, sudah saya ajari. Ya, boleh dikasih tahu nih Uti buat teman-teman Guepedia, sahabat-sahabat Guepedia, cara tersendiri Uti itu gimana sih tips-tipsnya untuk mendidik anak? 3 anak saya itu beda-beda. Kalau Oka dulu pakai kartu-kartu kosakata begitu ya. Iya. Ba ini ya, ini B, ini A, ini ba, ini B, ini I, B. Kalau digandeng babi begitu. Iya. Tapi dengan kartu-kartu gitu ya, kartu kosakata namanya. Nah, kalau Oki beda, kalau Oki lisan. BA balo ya, jangan lupa ya. BA balo ya. BI bilo ya, tapi lisan belum gambar begitu.
Jadi pokoknya apapun yang penting masuk TK anak-anak sudah bisa baca. Gitu. Dibuatkan sendiri tulisan. Karena setiap anak juga beda-beda ya, seperti anak Uti yang pertama tadi melalui gambar, dan anak kedua Uti melalui lisan. Anak Jadi ketiga bagaimana tergantung anak dan ibunya Betul. mendidiknya ya Uti ya. Betul. Dan sebagai ibu harus lebih aktif. Betul. Benar Cerewet, sekali. kriwis Iya. gitu ya. Iya. Supaya kayak Uti nih di usia 65-nya masih seger banget Uti. Aku pengen semoga nanti di masa tua aku nanti seperti Uti ya. Dan bermanfaat untuk banyak orang Uti. Amin. Pokoknya tertawa saja dengan siswa, dengan ini. Jangan marah pokoknya. Iya, ditertawakan saja. Dulu pernah loh ada siswaku itu bertanya, Bu, ibu ini sudah tua kok masih mengajar sih? Saya diam saja. Terus aduh anak ini ya. Terus akhirnya menjadi artikel judulnya makna sebuah tanya. Ada di mudah-mudahan saya kirim di buku itu Indurasmi Winatra itu. Kalau belum nanti saya cari lagi di file. Gitu. Nah itu. Jadi anak-anak itu tidak sadar ya, mereka ceplas-ceplos saja, tidak tahu apakah kata-kata itu menusuk hati orang atau tidak. Iya, benar. Sehingga saya di kelas juga mengatakan pada anak-anak, jaga lisan kita karena mulutmu adalah harimaumu, begitu. Nah itu jadi menjadi materi untuk karakter. Di kelas saya katakan hati-hati, sebab orang yang kamu guyoni sebenarnya kamu candai, tapi mungkin orang itu akan salah tafsir sehingga bisa sakit hati gitu. Nah kita enggak usah sakit hati, namanya kita juga anak gimana sih gitu. Ya kita nyadari aja. Bahkan itu menjadi inspirasi ide saya untuk menulis. Iya gitu. betul sekali. Setiap pengalaman dijadikan untuk menulis sebagai ide buku, ide judul naskah ya Uti ya. Betul. Tadi itu ketika di perempatan saya buat apa? Mencuri start ya, itu sebenarnya jelek ya kan. Tetapi ada baiknya karena apa? Hello, yang lain aku sudah di depan kayak Suzuki itu loh, Suzuki dilawan gitu loh. Iya. Yang lain biar di belakang nggak, gitu. Jadi gitu kalau ada PR-nya sampai halaman berapa? 10. Katakan sampai halaman 10. Aku katakan, aku harus sampai halaman 20. Begitu. Jauh lebih unggul. Betul. Sekarang ya, siapa yang menulis paling banyak dalam waktu promosi 2 bulan? Ada? Uti. 7 buku, bayangkan. 7 Iya benar. 2 bulan promosi, 7 loh. Nah, kenapa? Yang lain di depan gitu loh. Apa ya? Sebentar, ini kok hilang. Iya, Uti. Nah, ini loh ada gambarnya. Sorry. Gitu. Jadi pokoknya kita harus lebih dari orang lain. Iya, lebih baik, lebih kreatif, begitu. Lebih ramah. Pokoknya nilai plus lebih, begitu sayang. Iya, begitu Uti. Dari tadi kita ngebahas 7 buku nih Uti. Nah, yang lain belum tahu nih Uti, 7 buku itu apa aja sih Uti? Coba bisa dikasih tahu? Oke. Yang pertama itu pengantar tidur ya. Iya. Aku sih judulnya apa sih? Pengantar tidur ya. Cerita pengantar tidur. Iya, cerita pengantar tidur. Yang pertama cerita pengantar tidur itu kumpulan fabel, kumpulan cerita untuk anak. Oke. Nah itu. Yang kedua apa? Ya, kita bahas satu-satu ya Uti. Oke. Nah untuk cerita pengantar tidur itu terinspirasi dari siapa sih Uti? Kalau boleh tahu? Yuk kehidupan sehari-hari, contoh kalau anakku sepatunya jebol, ditanya ayahnya, kamu kok jalan begitu sih Kak? Enggak kok Pak, enggak apa-apa kok Pak gitu. Loh kenapa? Terus diselidiki oleh papanya, ternyata sepatunya jebol. Terus papanya bilang, kamu kok tidak bilang sih Kak? Jawabnya anaknya apa?
Yo lek papa mama punya duit, jelek rasanya. Nah, dari situ akhirnya saya bikin cerita berjudul Sepatu Kejuaraan. Nah, jadi ada sesuatu yang kita alami itu bisa menjadi ide kok. Lagi ada suara angsa mungkin masuk atau tidak, pokoknya itu contohnya ya, contoh ide. Saya melihat angsa, soang ya, dan entok. Beda toh, hewan itu mirip tetapi beda. Samanya apa ya, putih. Tapi kalau soang itu lehernya panjang, ya. Terus suaranya aduh mak. Terus kalau disosor, sakitnya bukan main. Kalau dikejar, pernah dikejar angsa. Atau kecil dikejar angsa, aduh. Saking saya mangkel, saya buat cerita suara angsa. Gitu. Suara angsa itu, angsa nggak punya suara dulunya, dia pinjem ke suaranya entok. Nah, tapi setelah suaranya dipinjem, pakai nyanyi, pakai menari, kok semuanya aplaus seisi dunia, seisi hutan ya. Iya. Akhirnya si angsa ini eman-eman ya, wes kalau gitu suaranya nggak tak balik, no gitu ya, tidak saya kembalikan. Akhirnya ketika mentok itu minta, angsa, suara kemana? Gitu ya kan. Tidak, gitu kan. Terdengar di telinga kita bagaimana? Nah, seperti itulah suara angsa. Itu ada pesan moralnya. Kalau kita meminjam, kita harus mengembalikan. Tapi kebanyakan kan kita kalau meminjam gitu barang bagus gitu kan sayang ya. Iya. Gitu loh. Nah, itu jadi ada apa? Ada idenya dari mana sih melihat entok, melihat angsa gitu. Yang menyakitkan saya, bikin sakit hati gitu. Kan dikejar yo, dikejar jatuh, disosor lagi. Aduh. Jadilah cerita. Sepatu, jadilah cerita. Pokoknya semuanya itu kita nikmati dan kita ambil hikmahnya. Aku kalau begitu bikin cerita tentang ini ya. Dan yang itu mendadak, nggak harus dipikir gimana aku mencari ide, nggak usah. Iya benar sekali itu. Dan yang terpenting dan yang terpenting ada pesan moral di dalamnya ya, Uti. Betul. Itu kalau cerita karena ini cerita anak ya. Iya, benar. Harus ada. Walaupun tersirat itu harus ada gitu. Apalagi? Lalu yang kedua, Uti. Apa buku yang kedua itu? Indurasmi Winatra. Oh, bukan. Sengkarut Kula Sentana. Oh iya, Sengkarut Kula Sentana. Itu dari judulnya aja udah menarik banget. Boleh nggak Uti diceritain sedikit tentang Sengkarut Kula Sentana? Iya, Kula Sentana itu keluarga. Semua kan pakai Kula Sentana. Iya. Sengkarut itu carut marut macem-macem, jalin menjalin begitu. Pokoknya di dalam setiap keluarga kan ada masalah. Ya kan? Mohon maaf ini untuk yang kelihatannya yang agak 17 ke atas deh, ini Sengkarut Kula Sentana. Oh gitu. Ada yang mohon maaf impotensi, ada yang perselingkuhan, ada yang mandul gitu, ada yang perceraian. Itu 10 cerpen. Sengkarut Kula Sentana. Semuanya carut marutnya keluarga gitu. Tapi saya ini kok lebih suka yang happy ending ya. Kalau saya yang sad ending, yang nangis-nangis itu bikin habis tisu itu kok enggak pas ya. Kok rasanya enggak tega. Jadi umumnya cerita saya itu kok masih yang baik-baik gitu ya. Happy ending ya, Uti. Belum bisa saya yang sad ending itu. Masih akan belajar ya untuk yang real itu, yang masih belajar juga. Tapi ininya baik-baik. Tapi di dalam buku Sengkarut Kula Sentana ini ada ada pesan moralnya kan pasti, Uti? Ada, tapi tersirat. Iya. Ya kan? Tapi tersirat berarti bagaimana juga buku penulis-penulis pembaca-pembaca harus beli ya, Uti, bukunya berarti ya. Betul. Ini dirahasiakan aja ya berarti ya.
Itu kan contoh-contoh di dalam kehidupan manusia. Bagaimana kalau misalnya ada orang ketiga, ya, ada Iya. orang ketiga memasukkan orang ketiga itu, nanti kalau sudah berkeluarga, waduh, itu pasti bermasalah. Jadi Nah, antisipasi deh. iya. Siapapun nggak usah dimasukkan, orang ketiga pokoknya nggak usah. Nah, berarti untuk sahabat-sahabat Guepedia yang sudah memiliki keluarga dan ada masalah keluarga, wajib banget untuk beli bukunya Uti yang berjudul Sengkarut Kula Sentana ya Uti ya. Ini wajib banget karena ada pesan moral dan pasti ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Betul. Iya. Betul. Wajib banget dibeli berarti ini karena dari judulnya aja udah menarik banget. Uti. Iya, terima kasih. Lalu, itu sebulan bikinnya. Iya, prosesnya sebulan. Iya. Untuk buku yang pertama tadi, Uti, untuk cerita anaknya? Kalau cerita anak itu ya berapa ya? Itu kan ada yang daur ulang, ada yang cerita saya yang dimuat Hopla tahun 95 itu tidak tampak lagi, tidak bisa dibaca lagi, tapi idenya ada, jadi saya bikin ulang gitu. dengan beda gitu, dengan jelas dengan bahasa yang beda gitu. Iya, sangat yang luar sama biasa, paling ya. hanya judulnya saja gitu. Luar biasa. Jadi daur ulang gitu. Iya. Ini saya menulis itu aktif sejak November, Desember, Januari, Februari ini, berarti berapa bulan nih? 4 bulan ini. Jadi 7 buku itu. Hanya dengan 4 bulan jadi 7 buku ya Uti ya? Luar biasa. Lalu lanjut Uti, buku yang ketiga dengan judul Bahtera Kula Sentana. Ya, Bahtera Kula Sentana ya, itu juga novelet itu. Novelet terinspirasi dari kehidupan kemenakan saya yang menemukan gadis, tapi gadis itu kena narkoba. Jadi di sarang pecandu narkoba. Keponakan saya itu nyeret ya, bahasa Jawanya itu nyeret gadis itu yang belum begitu dikenalnya. Dibawa ke rumah saya jam 12 malam dalam kondisi sakau. Bajunya ndak karu-karuan ya, pakai jin yang bolong-bolong ya gitu, seperti orang gembel gitu, padahal cantik anaknya. Itu oleh keluarga kemenakan saya diusahakan supaya terlepas dari gengnya, terus sembuh ya. Akhirnya sembuh benar dan dinikahkan dengan putranya yang menemukan itu. Awalnya mereka berdua itu bahagia sampai anaknya 3. Tetapi karena si cewek ini matre ya dasarnya, ketika kemenakan saya drop, cewek matre ini cari lelaki lain gitu. Gitu. Akhirnya jadilah Bahtera itu pecah. Tapi ternyata kemenakan saya mendapat istri yang lain, ya mendapat janda yang ditinggal mati suaminya dan lumayan punya modal begitu, punya toko. Nah, disitulah kemenakan saya itu bangkit jadi happy end. Walaupun dengan istri pertamanya ditinggalkan, seperti itu. Berarti pada umumnya, bagaimana? Dengan happy ending berarti terakhirnya ini naskahnya ya. Iya. Bukunya. Tadi saya katakan saya. Iya, lagi-lagi dengan happy ending ya Uti. Saya nggak tega sih. Bayangkan kalau kita sendiri gimana? Sedihnya kan? Iya benar. Berarti buku ini dengan pengalaman pribadi sendiri ya Uti. Betul, gitu. Jadi kisah nyata ya. Iya. But true story gitu ya. By true story ya. Oke. Tetapi sudah saya ubah namanya ya. Sungkan tuh. Gimana deh kalau nanti ini ya. Kalau namanya dipajang begitu apa nggak marah anaknya? Iya. Ya kan? Gitu. Jadi sudah diubah namanya begitu. Tapi itu sebenarnya kisah nyata. Seperti oh mama oh papa itu loh deh. Dan yang pasti ada pesan moralnya juga di dalamnya ya Uti ya. Jadi bagaimanapun kita yang membaca juga ada pesan-pesan yang kita ambil.
harus tetap semangat. Toh akhirnya juga Tuhan menyediakan jodoh yang lain, Yang lebih jodoh baik. yang lebih sempurna, betul gitu. Mm-mm. Terus ada Lanjut lagi? Uti, buku selanjutnya Oke, atau mau diteruskan? novelet yang berikutnya, novelet ya, yang Bahtera Kula Sentana novelet, sekarang Tresna Kula Sentana juga novelet. Ya, untuk Ini Tresna Kula terinspirasi Sentana, uh, itu judul apa? bukunya. Iya, itu arti judul Tresna. bukunya apa itu, Uti? Tresna Kula Sentana. Bisa Tresna itu diceritain, kan Uti? Tresno. Tresno itu kan cinta ya. Iya, Cinta berarti mencintai keluarga, mencintai anggota keluarga. Itu. Nah, saya waktu itu terinspirasi dari nonton apa ya? Ada orang yang menunggui mobilnya orang karena jendelanya terbuka. Nah, akhirnya, nah itu saya adopsi menjadi awal dari cerita Tresna Kula Sentana ini. Adalah Santi dan Sinta ya, anak kembar yang terpisahkan oleh nasib. Yang Santi ikut orang tuanya kandung, yang Sinta ikut diadopsi oleh orang. Yang Sinta hidup enak, tetapi Santi orang tuanya ini sangat sederhana dan dua-duanya meninggal di jalan. Akhirnya Santi usia SMP sudah harus mencari hidup sendiri dengan jualan kue-kue, jualan botok, begitu keliling sampai ke terminal. Saat itulah dia menemukan mobil yang terbuka. Nah, ternyata mobil itu adalah mobil milik Sinta kembarannya. Nah, terus akhirnya Santi pun dibawa oleh yang mengadopsi Sinta. Jadi mereka menjadi serumah, tapi Sinta sudah menikah toh. Nah, akhirnya lagi-lagi happy ending. Si Sinta mengajak Santi ke dengan apa? Bosnya suaminya, bosnya si Reynaldi itu suaminya Sinta. Ternyata Santi diingini oleh bosnya Reynaldi yang sudah duda, kaya lagi. Nah, jadilah Santi pada akhirnya malah lebih kaya daripada Sinta karena dinikahi oleh bos dari Reynaldi. Seperti itu, lagi-lagi happy ending. happy Karena aku nggak ending. tega, aku nggak tega Mbak. Kalau aku ini dalang begitu ya, darah itu, aku nggak bisa melihat pelakuku itu terlalu menderita itu, kasihan. Aku sendiri kalau menderita juga aduh nanti mataku sembab gitu. Berarti naskah ini diambil dari sebuah cerita dan diolah kembali oleh Uti, begitu? Enggak, hanya pemicunya saja, awalnya saja. Iya. Itu semua murni ide saya, hanya pertemuan antara Santi dan Sinta itu yang mengadopsi dari entah nonton apa gitu. Iya, wow, luar biasa sekali ya. Jadi kita nonton itu pun bisa menjadi bahan cerita. Jadi jangan apa gitu, apa gitu aja enggak. Gitu. Jadi untuk membuka suatu cerita itu bisa dengan berbagai hal. Dikembangkan lagi ya, Uti ya. Gitu. Ya idenya kan nemu lagi toh. Ketika nonton nemu ide toh. Nah, terus setelah itu ide itu duduk aja di laptop nanti kan jalan sendiri. Iya, benar sekali. Saya pun membaca sekarang, loh kok bisa ya gitu, loh kok jadi gitu ya gitu. Sekarang tuh heran sendiri. Gitu. Terus, sangat luar biasa. Ya? Lalu yang ke-6, Uti. Tresna Kula Sentana tadi keempat. Yang kelima Indurasmi Winatra. Oh, yang kelima Indurasmi Winatra. Iya, itu arti judul buku tersebut apa? Bagaimana Uti bisa diceritakan? Indurasmi itu sinar bulan yang redup, yang indah, yang di malam hari, berarti di malam hari kan di kegelapan, tapi ada sinar yang menyenangkan, ya kan? Situasinya gelap, tetapi ada sinar, itu kan senang sekali, gitu. Itu Indurasmi. Nah, Winatra itu membagi dengan rata
atau memberikan kecerdasan, kekuatan begitu. Sehingga saya artikan itu memberikan kecerdasan, kecerahan yang luar biasa secara merata kepada pembaca itu. Wow, luar biasa sekali. Berarti untuk pembaca, ya untuk pembaca yang membaca buku atau membeli buku berjudul Indurasmi Winatra ini sangat beruntung ya Uti ya. Betul. Karena di dalamnya, isinya dibuat 29 Iya. artikel. Dibuat spesial oleh Uti sendiri. Betul. Sebenarnya masih ada lagi, tetapi saya pikir waktu itu nanti terlalu tebal dah. Nanti lagi saya kirim lagi ya. Gitu. Iya benar, kami tunggu ya Uti naskahnya. Itu yang Indurasmi Winatra, yang judul aneh ya. Terus sekarang yang keenam. Tentang suatu pertemuan. Iya, tentang suatu pertemuan. Iya, bisa diceritain itu 7 cerpen. Kumpulan cerpen 7 cerpen itu temanya sama, pertemuan. Nah, pertemuan tidak sengaja. Saya bertemu murid saya yang sudah puluhan tahun. Ternyata dia itu penderita AIDS, HIV AIDS yang tidak saya ketahui gitu. Wow, lalu? Jadi iya, itu benar, itu kisah nyata saya gitu. Ya saya enggak tahu, saya kan ke rumah sakit karena mohon maaf di Ketia itu ada benjolan. Dan saya harus ke bagian onkologi yang kanker itu loh. Iya. Nah, ternyata sekitar 3-4 kali saya ke sana tidak apa-apa. Nah, ketika saya berkali-kali ke rumah sakit itu, saya bertemu dengan seorang ibu yang kok lesu, kok loyo, kok saya sudah kayak familiar gitu loh. Saya tanya, ternyata katanya putranya itu beberapa bulan di rumah sakit, bayangkan. Saya pernah 6 bulan, 7 bulan di rumah sakit itu, sedihnya kalau tidak ada yang nyambangi. Nah, terus saya katakan pada ibu itu, boleh saya nyambangi Bu, saya ingin mendoakan. Boleh gitu ya, dengan sayu, dengan loyo gitu. Akhirnya kan saya ke sana. Saya tidak tahu ketika saya masuk itu yang sakit itu putranya itu, "Loh, Bu Nini," katanya. Loh, saya kaget. Padahal pasien itu seperti orang tua, kurus. Saya sudah lupa ini siapa. Ya. Ketika saya bingung begitu, ada lagi satu yang datang, dokternya, dokter visitor. "Loh, Bu Nini, loh, kok saya jadi ada pasien dan dokter ketemu saya di situ?" Saya yuk kaget. Saya masih bingung, longak-longok, terharu, terkejut. Dokter itu menggeret saya keluar. Akhirnya dia bilang, "Bu, sudah, sekarang Ibu pulang saja." Nah, sampai di rumah saya cerita ke anak saya, "Aku tadi gini. Wah, Mama biayaan." Anak saya dokter ya, waktu itu masih koas. "Mama biayaan di ruang berapa?" 28. "Mama ngerti, itu ruang apa?" "Ya, ruangnya orang sakit, orang pasien." Nah gitu. Terus, "Oke Mah, Mama ini gak ngerti apa-apa. Wes engko tak telepon." Gitu ya. Terus Mama dikandani wangel gitu ya. Dan saya nggak tahu. Nah, ternyata beberapa hari saya ditelepon, Mama ngerti ya? Iku muridnya Mama iku ODH, orang dengan HIV AIDS gitu. Nah, saiki muridnya Mama iku wis meninggal katanya. Nah, saya baru ingat itu memang murid saya waktu di SMA. Dia, mohon maaf, dia itu pecandu narkoba. Ternyata grupnya itu semuanya kena HIV AIDS. Satu diantaranya adalah itu namanya Ketut. Tapi saya ganti di cerita itu. Nah, seperti itu pertemuan tak terduga. Terus saya bertemu dengan mantan di mana? Di rumah sakit ketika saya akan melahirkan. Aduh. Jadi ketika di ruang bersalin saya menangis, bukan karena kesakitan mau melahirkan. Saya menangis pada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kok Tuhan pertemukan loh saya di sini, kok yo dipertemukan sih gitu. Nah, pertemuan tak terduga, pertemuan tak terduga. Itu ada satu di belakang itu punya teman saya, tapi sekarang teman saya itu sulit saya hubungi. Itu sama pertemuan tak terduga.
Nah, gitu. Ada satu milik teman saya, tapi nggak apa-apa kan, sama tema gitu. Itu Sangat luar biasa. Berarti buku yang tadi itu sesuai dengan pengalaman begitu ya Uti ya? yuk. Pada umumnya saya semuanya pengalaman. Pengalaman benar-benar terjadi dan lalu Uti kembangkan. Iya, Sangat iya. menarik. Menarik sekali Uti. Lalu, ya ampun, melahirkan saja kok yo bareng. Mungkin itu anugerah yang dititipkan oleh Tuhan. Dan akhirnya menjadi cerita juga. Iya, benar sekali. Gitu. Tapi terus dibumbui dengan fiktif. Iya. Gitu. Nah, itulah. Terus yang apa nih? Terakhir ya? Iya, yang terakhir Uti. Yang terakhir apa ya? Oh, gado-gado ya. Gado-gado nano-nano. Nah, sebenarnya itu kurang seret tapi aku lupa. Nggak ditambahi nggak apa-apa wis. Ya, itu bisa Gado-gado diceritakan itu Uti campuran. bagaimana bukunya? Gado-gado itu kan campuran toh? Enak Iya, nggak? Enak nggak? enak. Mau tak kirimi ya. Oke. Uti Pinter bisa loh membuat itu. gado-gado. Pinter banget kalau milihkan. Saya nggak terpikir kalau gambarnya gado-gado. Kata teman saya, ini buku resep ah gitu. Jadi yummy gitu ya. Nah, nano-nano tahu toh? Iya. Nano-nano itu rasanya bagaimana gitu ya, macam-macam gitu. Wih, rasanya nano-nano. Jadi kalau gado-gado, nano-nano ya campuran, isinya macam-macam, rasanya macam-macam gitu. Itu ada pengalaman saya, memoir, ada cerpen, ada puisi, kan saya juga suka puisi, suka baca puisi, Iya. suka nulis puisi. Begitu sayang. Kalau tadi Uti bilang Uti juga suka baca puisi, ada nggak nih Uti satu puisi aja yang bisa diceritain dan dikasih tahu ke sahabat-sahabat BPD? Coba, aku penasaran nih, apalagi kan Uti kan guru sastra ya. Bisa nggak Uti membacakan puisi untuk kita semua? Ini tadi yang baru jadi ya, yang Iya. baru jadi ini di laptopku ini, tak zoomkan dia, tak tunjukkan. Gimana nih caranya nunjukkannya? Atau tidak dibacain aja Uti? Ya, sebentar. Kelihatan enggak? Kurang ke bawah Uti, mohon maaf. Sedikit. Kurang ke bawah. Ini? Handphonenya atau iya kurang ke bawah. Kurang ke bawah gini. Sedikit lagi Uti. Begini. Ya, sudah kelihatan. Judulnya Di Persimpangan Ini ya Uti, benar. Oke. Boleh aku bacakan ya? Boleh banget Uti. Biar Okay. teman-teman BPedia bisa tahu nih, bisa dengar. Iya, aku letakkan di sini dulu. Iya. Oke, ya. Belum di print soalnya. Di Persimpangan Ini, karya Nini Sirtuvi Rahayu. Kita telah sampai di sini, di persimpangan ini. Di persimpangan sepi. Lalu kau katakan begini, di persimpangan jalan ini kita harus berpisah. Masing-masing kita mengayun langkah, berharap tidak salah arah. Lanjut. Di persimpangan ini hati kita pun terbelah. Aku membawa yang sebelah, kau pun membawa yang terbelah. Ada kau katakan padaku, kau ingin ke utara, sementara aku mau ke tenggara. Dan katamu pun, mulai kini kita tak lagi bisa bersama. Nah, itu jadi apa ya? Wow. Ini baru saja tadi loh, baru mohon maaf ketika mandi. Nah, ketika mandi tuh kok jadi ingat di persimpangan ini. Langsung aku tulis, jadi mohon maaf masih pakai handuk piyama handuk, aku tulis ini. Luar biasa. Kalau boleh tahu itu inspirasinya dari mana Uti? Ya. Apakah ada pengalaman pribadi ketemu oleh seseorang?
kalau kita mau putus jalan itu putus putus cinta itu kan apapun ya alasannya apapun ya dia mengatakan apapun yang penting sudah pokoknya kita sudah tidak seiring sejalan kan begitu. Jadi kita katakan ya udah di persimpangan ini kita putus gitu. Itu. Sangat luar Berarti biasa. gitu. Ini contoh aja. Iya, Nanti kalau butuh boleh tak ini apa kan tak kirimkan gitu. sangat Ya, boleh Uti. Uti ya kalau boleh tahu nih ya, dari banyak buku yang Uti tulis dan banyak kegiatan yang Uti jalani sehari-hari, itu biasanya Uti nulis buku, nulis naskahnya itu jam berapa sih? Supaya teman-teman semua nih bisa tahu dengan kegiatan Uti yang banyak, rutinitas yang banyak, dan apalagi bukunya banyak, kok Uti bisa sih menyempatkan waktu untuk menulis. Coba Uti bisa diberitahu kepada teman-teman jam berapa atau lagi weekend atau bagaimana Uti? lah aku ini kan di rumah tinggal dengan suami saja, tinggal berdua. Paling ada 2 ekor anjing, 1 ekor kucing yang lucu. Nah, terus kan aktivitasnya juga hanya itu, apalagi pandemi tidak boleh kemana-mana ya. Ya sudah, kalau orang sudah tua itu mudah sekali malam itu terbangun. Jadi jam berapapun terbangun itu sudah nulis saja. Nah, daripada kita kita ngelamun, mending ditulis saja gitu. Apa yang ada di dalam hati, pokoknya kalau kita mau duduk menulis nanti mengalir sendiri kok. Gitu. Yang penting mau duduk menulis, makanya ini tadi ada di kamarku yang berantakan, ada laptop, ada printer, ada begitu. Jadi siap sewaktu-waktu untuk kerja itu. Jadi tidak ada waktu untuk males-malesan pokoknya. Gitu. Iya, benar sekali. Tidak ada waktu yang disia-siakan ya Uti ya. Tanya tadi apa? Time is money. Money, Gitu. benar banget. Satu, time is money. Yang kedua, waktu adalah pedang. Kalau kita bisa menggunakan maka kita mendapatkan keuntungan. Kalau tidak bisa menggunakan berarti kita akan tertebas leher kita sendiri. Benar, mendapatkan keuntungan, apalagi Uti ini bukan semata-mata uang ya Uti, karena ini menghasilkan karya yang bisa memotivasi seluruh manusia, mau anak-anak, muda, dewasa, orang tua. Ini bukunya sangat menginspirasi, dan karya-karya yang Uti tulis ini pastinya tidak akan mati ya Uti, benar sekali. Jadi tidak didasarkan oleh uang saja, karena ini banyak banget manfaat yang ada di dalam buku Uti ini. Parenting, pola asuh, bagaimana mengajar karakter dan sebagainya. Iya. Aku tadi ingat ya, ini satu lagi. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Aku juga minta muridku, temanku untuk menulis supaya nanti ada warisan yang ditinggalkan. Nah, anak cucuku juga seneng ya, cucuku tak kirimi buku itu juga seneng begitu. Kan dia bilang, ini yang bikin Utiku sendiri gitu. Nah, itu membanggakan. Tapi jangan bilang ya, Gisel belum mati kok sudah meninggalkan Gilang gitu. Gading, sorry Gilang. Iya. Gisel belum mati kok sudah meninggalkan Gading. Iya, bisa aja Uti nih. Gitu. Gading kok jadi Gilang gitu. Nah, pokoknya nama kita harus Gilang Gemilang. Saya ingat dulu waktu membaca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu masih SD ya. Ya. Salah pilih. Siti Nurbaya. Yang menginspirasi aku adalah burung-burung manyar itu, Romo Mangun itu, sehingga aku kuliah S2 umur 40 tahun ketika anak S1 aku S2. Karena itu di burung-burung manyar itu. Ada karangan NH Dini berjudul Jalan Bandungan. Itu bukunya perpustakaan itu sampai tak ini loh, karena ada beliau itu NH Dini itu pinter banget mendeskripsikan, mohon maaf,
kegiatan seksual, tetapi bagus gitu loh. Digambarkannya itu hutan yang begitu, jadi kita tidak terasa kalau itu ternyata itu seksual yang begitu. Pokoknya tertawa saja dengan siswa, dengan ini, jangan marah pokoknya. Iya, Ditertawakan benar. saja. Dulu pernah loh ada siswaku itu bertanya, Bu, Ibu ini sudah tua kok masih mengajar sih? Saya diam saja. Terus aduh anak ini ya. Terus akhirnya menjadi artikel judulnya makna sebuah tanya. Ada di mudah-mudahan saya kirim di buku itu Indurasmi Winatra itu. Kalau belum nanti saya cari lagi di file. Iya. Gitu. Nah itu, jadi anak-anak itu tidak sadar ya, mereka ceplas-ceplos saja, tidak tahu apakah kata-kata itu menusuk hati orang atau tidak. Iya, Sehingga benar. saya di kelas juga mengatakan pada anak-anak, jaga lisan kita, karena mulutmu adalah harimaumu, begitu. Nah itu jadi menjadi materi untuk karakter. Di kelas saya katakan hati-hati, sebab orang yang kamu guyoni sebenarnya kamu candai, tapi mungkin orang itu akan salah tafsir sehingga Iya. bisa sakit hati gitu. Nah kita nggak usah sakit hati, namanya kita juga anak gimana sih gitu. Ya kita nyadari aja. Bahkan itu menjadi inspirasi ide saya untuk menulis. Iya, Gitu. betul sekali. Setiap Gitu. setiap pengalaman dijadikan untuk menulis sebagai Betul, ide buku, ide judul naskah ya, betul. Uti ya. Betul. Tadi itu ketika di perempatan saya buat apa? Mencuri start. Mencuri start ya, itu sebenarnya jelek ya kan. Tetapi ada baiknya karena apa? Hello, yang lain aku sudah di depan kayak Suzuki itu loh, Suzuki dilawan gitu loh. Iya. Yang lain biar di belakang nggak, weh, ber gitu. Jadi gitu kalau ada PR-nya sampai halaman berapa? 10. Katakan sampai halaman 10. Aku katakan, aku harus sampai halaman 20. Begitu. Jauh Kalau lebih orang, unggul. betul. Sekarang ya, siapa yang menulis paling banyak dalam waktu promosi 2 bulan? Ada? Uti. Uti. 7 buku, bayangkan. 7 Iya, buku. benar. 2 bulan promosi, 7 loh. Nah, kenapa? Yang lain di depan gitu loh. Apa ya? Sebentar, ini kok hilang. Iya, Uti. Nah, ini loh ada gambarnya. Sorry. Gitu. Jadi pokoknya kita harus lebih, gitu, lebih dari orang lain, Iya, lebih benar. baik, lebih kreatif, begitu, lebih ramah. Pokoknya nilai plus lebih, begitu sayang. Iya, begitu Uti. Dari tadi kita ngebahas 7 buku nih Uti. Nah, yang lain belum tahu nih Uti, 7 buku itu apa aja sih Uti? Coba bisa dikasih tahu? Oke. Yang pertama itu pengantar tidur ya. Iya. Aku sih judulnya apa sih? Pengantar tidur ya. Cerita Cerita, pengantar tidur. ya, cerita pengantar Nah, tidur. yang pertama cerita pengantar tidur itu kumpulan fabel, kumpulan cerita untuk anak. Oke. Nah, itu Yang kedua apa? ya, kita bahas satu-satu ya Uti. Oke. Nah, untuk cerita pengantar tidur itu terinspirasi dari siapa sih Uti? Kalau boleh tahu? Yuk kehidupan sehari-hari, contoh kalau anakku sepatunya jebol, ditanya ayahnya, kamu kok jalan begitu seka? Enggak kok pak, enggak apa-apa kok pak gitu. Loh kenapa? Terus diselidiki oleh papanya, ternyata sepatunya jebol. Terus papanya bilang, kamu kok tidak bilang seka? Jawabnya anaknya apa? Iya lek papa mama punya duit. Jelek rasanya. Nah, dari situ akhirnya saya bikin cerita berjudul Sepatu Kejuaraan. Nah, jadi ada sesuatu yang kita alami, gitu. Itu bisa menjadi ide kok. Lagi
Iya. Ada suara angsa mungkin masuk atau tidak, pokoknya itu contohnya ya, contoh ide. Saya melihat angsa, soang ya, Iya. dan entok. Beda toh, hewan itu mirip tetapi beda. Samanya apa ya, putih, tapi kalau soang itu lehernya panjang, ya. Terus suaranya aduh mak. Terus kalau disosor, sakitnya bukan main. Kalau dikejar, pernah dikejar angsa. Masih kecil dikejar angsa, aduh. Saking saya mangkel, saya buat cerita suara angsa. Angsa. Begitu. Suara angsa itu, angsa nggak punya suara dulunya, dia pinjem ke suaranya entok. Nah, tapi setelah suaranya dipinjem, pakai nyanyi, pakai menari, kok semuanya apel seisi dunia, seisi hutan ya. Iya. Akhirnya si angsa ini eman-eman ya, wis kalau gitu suaranya nggak tak balik, no gitu, nah, tidak saya kembalikan. Akhirnya ketika mentok itu minta, angsa, suara kemana? Gitu ya kan? Tidak, gitu kan? Terdengar di telinga kita bagaimana? Iya. Nah, seperti itulah suara angsa. Itu ada pesan moralnya. Kalau kita meminjam, kita harus mengembalikan. Tapi kebanyakan kan kita kalau meminjam gitu barang bagus gitu kan, sayang ya. Iya. Gitu loh. Nah, itu jadi ada apa? Ada idenya dari mana sih melihat entok, melihat angsa gitu. Yang menyakitkan saya, bikin sakit hati gitu. Kan dikejar jatuh, disosor lagi. Aduh, jadilah cerita. Sepatu, jadilah cerita. Pokoknya semuanya itu kita nikmati dan kita ambil hikmahnya. Aku kalau begitu bikin cerita tentang ini ya. Dan yang ide itu mendadak, nggak apa ya, nggak harus dipikir gimana aku mencari ide, nggak usah. Iya benar sekali Uti. Dan yang terpenting, dan yang terpenting ada pesan moral di dalamnya ya Uti. Betul. Itu kalau cerita. Karena ini cerita anak ya. Iya benar. Harus ada. Walaupun tersirat itu harus ada gitu. Apalagi? Lalu yang kedua Uti, apa buku yang kedua itu? Indurasmi Minatra. Oh bukan. Sengkarut Kula Sentana. Oh iya, Sengkarut Kula Sentana. Itu dari judulnya aja udah menarik banget. Boleh nggak Uti diceritain sedikit tentang Sengkarut Kula Sentana? Iya, Kula Sentana itu keluarga. Semua kan pakai Kula Sentana. Iya. Sengkarut itu carut marut macem-macem, jalin menjalin begitu. Pokoknya di dalam setiap keluarga kan ada masalah. Ya kan? Mohon maaf ini untuk yang kelihatannya yang agak 17 ke atas deh, ini Sengkarut Kula Sentana. Oh gitu. Ada yang mohon maaf impotensi, ada yang perselingkuhan, ada yang mandul gitu, ada yang perceraian. Itu 10 cerpen. Sengkarut Kula Sentana, semuanya carut marutnya keluarga gitu. Tapi saya ini kok lebih suka yang happy ending ya. Kalau saya yang sad ending, yang nangis-nangis itu bikin habis tisu itu kok nggak pas ya. Kok rasanya nggak tega. Jadi umumnya cerita saya itu kok masih yang baik-baik gitu ya. Happy ending ya Uti. Belum bisa saya yang sad ending itu. Masih akan belajar ya, untuk yang real itu yang masih belajar juga. Tapi ininya baik-baik. Tapi di dalam buku Sengkarut Kula Sentana ini ada ada pesan moralnya kan pasti Uti? Ada, tapi tersirat. Iya. Ya kan? Tapi tersirat berarti bagaimana juga buku penulis-penulis pembaca-pembaca harus beli ya Uti bukunya berarti ya? Betul. Ini dirahasiakan aja ya berarti ya? Itu kan contoh-contoh di dalam kehidupan manusia. Bagaimana kalau misalnya ada orang ketiga, ya, ada orang ketiga, memasukkan orang ketiga itu nanti kalau sudah berkeluarga, waduh, itu pasti bermasalah. Jadi antisipasi deh. Iya. Siapapun nggak usah dimasukkan, orang ketiga pokoknya nggak usah.
Nah, berarti untuk sahabat-sahabat Guepedia yang sudah memiliki keluarga dan ada masalah keluarga, wajib banget untuk beli bukunya Uti yang berjudul Sengkarut Kula Sentana ya Uti ya. Ini wajib banget karena ada pesan moral dan pasti ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Betul. Iya. Betul. Wajib banget dibeli berarti ini karena dari judulnya aja udah menarik banget. Uti. Iya, terima kasih. Itu sebulan bikinnya. Iya, prosesnya sebulan. Iya. Untuk buku yang pertama tadi, Uti? Untuk cerita anaknya? Kalau cerita anak itu ya berapa ya? Itu kan ada yang daur ulang, ada yang cerita saya yang dimuat Hopla tahun 95 itu tidak tampak lagi, tidak bisa dibaca lagi, tapi idenya ada, jadi saya bikin ulang gitu. dengan beda gitu, dengan jelas dengan bahasa yang beda gitu. Iya, sangat yang sama paling hanya judulnya saja gitu. Luar biasa. Jadi daur ulang gitu. Iya. Ini saya menulis itu aktif sejak November, Desember, Januari, Februari ini berarti berapa bulan? 4 bulan ini. Jadi 7 buku itu. Hanya dengan 4 bulan jadi 7 buku ya Uti ya? Luar biasa. Lalu lanjut Uti, buku yang ketiga dengan judul Bahtera Kula Sentana. Ya, Bahtera Kula Sentana ya, itu juga novelet itu. Novelet terinspirasi dari kehidupan kemenakan saya yang menemukan gadis, tapi gadis itu kena narkoba. Jadi di sarang pecandu narkoba. Keponakan saya itu nyeret ya, bahasa Jawanya itu nyeret gadis itu yang belum begitu dikenalnya. Dibawa ke rumah saya jam 12 malam dalam kondisi sakau. Bajunya ndak karu-karuan ya, pakai jin yang bolong-bolong ya gitu, seperti orang gembel gitu, padahal cantik anaknya. Itu oleh keluarga kemenakan saya diusahakan supaya terlepas dari gengnya, terus sembuh ya. Akhirnya sembuh benar dan dinikahkan dengan putranya yang menemukan itu. Awalnya mereka berdua itu bahagia sampai anaknya 3. Tetapi karena si cewek ini matre ya dasarnya, ketika kemenakan saya drop, cewek matre ini cari lelaki lain gitu. Gitu. Akhirnya jadilah Bahtera itu pecah. Tapi ternyata kemenakan saya mendapat istri yang lain, ya mendapat janda yang ditinggal mati suaminya dan lumayan punya modal begitu, punya toko. Nah, disitulah kemenakan saya itu bangkit jadi happy end. Walaupun dengan istri pertamanya ditinggalkan, seperti itu. Berarti pada umumnya, bagaimana? Dengan happy ending berarti terakhir ini naskahnya ya. Iya. Bukunya. Tadi saya katakan saya. Iya, lagi-lagi dengan happy ending ya Uti. Saya nggak tega sih. Bayangkan kalau kita sendiri gimana? Sedihnya kan? Iya benar. Berarti buku ini dengan pengalaman pribadi sendiri ya Uti? Betul, gitu. Jadi kisah nyata ya. Iya. But true story gitu ya. By true story ya. Oke. Tetapi sudah saya ubah namanya ya. Sungkan Don. Gimana deh kalau nanti ini ya. Kalau namanya dipajang begitu apa nggak marah anaknya? Iya. Ya kan? Gitu. Jadi sudah diubah namanya begitu. Tapi itu sebenarnya kisah nyata. Seperti oh mama oh papa itu loh deh. Dan yang pasti ada pesan moralnya juga di dalamnya ya Uti ya. Jadi bagaimanapun kita yang membaca juga ada pesan-pesan yang kita ambil. Harus tetap semangat. Toh akhirnya juga Tuhan menyediakan jodoh yang lain. Yang lebih jodoh baik. yang lebih sempurna, betul. Gitu. Terus ada lanjut lagi? Buku selanjutnya atau mau diteruskan? Novelet yang berikutnya, novelet ya, yang Bahtera Kula Sentana novelet.
sekarang Tresna Kula Sentana di Bonoflet. Ya, untuk Tresna Kula Sentana itu judul bukunya. Apa? Iya, itu arti Tresna. judul bukunya apa itu, Ti? Tresna Kula Sentana. Bisa Tresna diceritain, itu Uti? Tresno itu kan cinta ya. Iya. Cinta berarti mencintai keluarga, mencintai anggota keluarga. Itu. Nah, saya waktu itu terinspirasi dari nonton apa ya? Ada orang yang menunggui mobilnya orang karena jendelanya terbuka. Nah, akhirnya, itu saya adopsi menjadi awal dari cerita Tresna Kula Sentana ini. Adalah Santi dan Sinta ya, anak kembar yang terpisahkan oleh nasib. Yang Santi ikut orang tuanya kandung, yang Sinta ikut diadopsi oleh orang. Yang Sinta hidup enak, tetapi Santi orang tuanya ini sangat sederhana dan dua-duanya meninggal di jalan. Akhirnya Santi usia SMP sudah harus mencari hidup sendiri dengan jualan kue-kue, jualan botok, begitu keliling sampai ke terminal. Saat itulah dia menemukan mobil yang terbuka. Nah, ternyata mobil itu adalah mobil milik Sinta kembarannya. Nah, terus akhirnya Santi pun dibawa oleh yang mengadopsi Sinta. Jadi mereka menjadi serumah, tapi Sinta sudah menikah toh. Nah, akhirnya lagi-lagi happy ending. Si Sinta mengajak Santi ke dengan apa? Bosnya suaminya. Bosnya si Reynaldi itu suaminya Sinta. Ternyata Santi diingini oleh bosnya Reynaldi yang sudah duda, kaya lagi. Nah, jadilah Santi pada akhirnya malah lebih kaya daripada Sinta karena dinikahi oleh bos dari Reynaldi. Seperti itu, lagi-lagi happy ending. Happy ending. Aku nggak tega. Aku nggak tega, Mbak. Kalau aku ini dalang begitu ya, darah itu, aku nggak bisa melihat pelakuku itu terlalu menderita itu, kasihan. Aku sendiri kalau menderita juga, aduh, nanti makan sebab itu. Berarti naskah ini diambil dari sebuah cerita dan diolah kembali oleh Uti, begitu? Enggak, hanya pemicunya saja, awalnya saja. Iya. Itu semua murni ide saya, hanya pertemuan antara Santi dan Sinta itu yang ada dari entah nonton apa gitu. Iya, wow, luar biasa sekali ya. Jadi kita nonton itu pun bisa menjadi bahan cerita. Jadi jangan apa gitu, apa gitu aja, enggak. Gitu. Jadi untuk membuka suatu cerita itu bisa dengan berbagai hal. Dikembangkan lagi ya, Uti ya. Gitu. Ya idenya kan nemu lagi toh. Ketika nonton nemu ide toh. Nah, terus setelah itu ide itu duduk aja di laptop nanti kan jalan sendiri. Iya, benar sekali. Saya pun membaca sekarang, loh kok bisa ya gitu. Loh kok jadi gitu ya gitu. Sekarang tuh heran-heran sendiri. Gitu. Terus, sangat luar biasa. Lalu yang ke-6, Uti. Tresna Kula Sentana tadi keempat. Yang kelima, Indurasmi Winatra. Oh, yang kelima Indurasmi Winatra. Iya, itu arti judul buku tersebut apa? Bagaimana, Uti, bisa diceritakan? Indurasmi itu sinar bulan yang redup, yang indah, yang di malam hari, berarti di malam hari kan di kegelapan, tapi ada sinar yang menyenangkan, ya kan? Situasinya gelap, tetapi ada sinar, itu kan senang sekali, gitu. Itu Indurasmi. Nah, Winatra itu membagi dengan rata